Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk memperbaiki komunikasi ke rakyat, sebab ia merasa masyarakat kurang memahami kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah saat ini. Prabowo mengatakan banyak terobosan yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini, namun narasi ke masyarakat minim atau kurang sempurna. Banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Ya, saya juga terus terang aja sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat. Prabowo mengaku bangga dengan terobosan yang ia buat bersama jajaran menterinya. Di antaranya program makan bergizi gratis yang sudah menjangkau 38 provinsi selama 3 bulan berjalan, Badan Pengelola Danantara, dan Bank Emas yang baru saja diluncurkan. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kalau tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, arahannya adalah agar pola komunikasi para menteri ini diperbaiki agar sampai dengan baik, dengan jelas di masyarakat. Nah, instruksi ini mencuat di tengah dinamika kebijakan dan juga respon publik terhadap awal-awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, apa yang melatar belakangi instruksi ini, kemudian implementasinya seperti apa, kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Kang Ujang Komarudin, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi, Kang Ujang. Kang Ujang. Mbak Mala, Waalaikumsalam. Puasa lancar dong. Iya, alhamdulillah. Ada juga siapa nih, Andi Kumala? Ini lagi rame juga nih, ya kan? Ada Bang Henry Satrio. Iya. Selamat pagi, Bill. Selamat pagi, Malah. Ketawanya. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Bang Henry. Bagaimana, Kang Ujang? Adem ya pakai baju Sudah masa-masa, Kang Ujang. Oke, saya mau ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, ini kan kali kedua ya Pak Presiden Prabowo Subianto kemudian menekankan pentingnya komunikasi agar terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sampai ke masyarakat dengan sempurna. Kenapa harus sampai 2 kali, Kang? Pak Presiden sangat jelas mengatakan bahwa ada kekurang sempurnaan dalam berkomunikasi. Karena komunikasi ini adalah hilir semua produk-produk kebijakan. Jadi apapun kebijakan yang baik dari pemerintah, yang oke, yang positif, yang bagus, capaian-capaian yang luar biasa dari Bapak Presiden, jika tidak dikomunikasikan dengan baik ke publik, ya ini hasilnya tidak akan baik pula. Oleh karena itu, capaian yang begitu luar biasa, ada MBG, ada CKG, ada Bank Emas, ada Danantara, ada juga nanti tuh di bulan depan ya, akan ada sekolah rakyat, sekolah SMA unggulan Garuda, dan sebelumnya juga kita melihat ada kebijakan penghapusan kredit bagi UMKM dan petani nelayan. Ini kan menjadi kebijakan-kebijakan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kalau ada komunikasi yang salah gitu, yang minus dari para kabinet, dari menteri, wakil menteri, kepala badan, ini kan menjadi persoalan. Oleh karena itu titik tekan dari Bapak Presiden sangat jelas, sangat clear memperbaiki komunikasi. Contoh komunikasi yang salah itu seperti apa sih di awal-awal dan kebijakan-kebijakan tadi? Ya, kita tahu ada sedikit menteri ya, beberapa menteri yang mengatakan sesuatu yang salah ya. Saya tidak bisa sebutkan menterinya, publik sudah tahu itu. Bahwa dalam konteks menyikapi apapun tentu tidak direspon dengan sesuatu yang negatif, tidak direspon dengan sesuatu yang salah. Oleh karena itu kami meyakini apa yang menjadi perintah Bapak Presiden ke depan tentu akan diikuti oleh para menteri tersebut. Karena inti dari semua kebijakan tadi, hilir dari semua kebijakan adalah komunikasi yang baik kepada publik. Ya mungkin kan walaupun juga celotehan-celotehan yang dilakukan itu mungkin niatnya nggak buruk begitu ya, artinya cuma memang penyampaiannya kemudian di masyarakatnya mungkin menjadi hal-hal yang negatif begitu. Ada sesuatu komunikasi yang perlu kejernihan, perlu ketepatan. Kami ini kan pemerintah perlu objektivitas juga, perlu komunikasi yang inklusif, dan dalam konteks itu seperti yang kami katakan tadi bahwa kebijakan apapun yang baik ketika tidak dikomunikasikan dengan baik maka hasilnya juga akan buruk. Oleh karena itu Bapak Presiden
selalu mengingatkan terus-menerus bahwa komunikasi menjadi inti dari semua kebijakan yang ada di pemerintah. Ya, Bang Hensat, bagaimana sih Bang Hensat menilai pola komunikasi para menteri saat ini? Apakah memang kurang efektif kepada masyarakat? Gini, malah itu ada teori komunikasinya sih, Kang Ujang juga tahu kan, bahwa dalam teori komunikasinya itu jelas. Pesan itu disampaikan tergantung dari siapa yang menyampaikan, kepada siapa, dampaknya apa, kapan waktunya disampaikan. Nah, para pejabat ini terkadang bukan hanya pejabat ansih, cuma rakyat juga melihat mereka ini adalah pengayom, kemudian yang melaksanakan tugas-tugas negara. Jadi pada saat seorang pejabat bicara sembarangan, kemudian dampak yang diterima oleh masyarakat itu salah, maka jadi salah. Misalnya nih, kondisinya sekarang banyak sekali PHK. Kemudian ada menteri yang mengatakan yang menentang RUU itu gitu ya, orang kurang kerjaan. Lah, rakyat kan, ya emang kita kurang kerjaan. Kasih kerjaan dong, gue nih baru di PHK gitu. Nah itu kan jadi salah. Padahal maksud dia mungkin, udahlah lu percaya aja sama pemerintah. Jangan langsung apa-apa membantah gitu. Tapi karena waktunya tidak tepat dan dia posisinya adalah seorang pejabat negara, rakyat juga akhirnya menerimanya kok gitu amat sih. Misalnya ada teror kepada wartawan, kemudian disampaikan oleh si pejabat ini, ya dimasak aja gitu. Walaupun setelah itu dia jelaskan, cuma publik menangkapnya esensinya aja kan, jadi salah juga. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Prabowo ini tepat, dalam artian mungkin dia juga mendapatkan banyak sekali masukan tentang komunikasi itu. Sebelumnya kan ada satu hal yang besar, Danantara, ya. Berkali-kali di TV ini juga saya menyatakan bahwa Danantara ini problem terbesarnya adalah trust. Orang kalau invest itu kan bukan cari untung, tapi yang pertama adalah trustnya dulu. Begitu Danantara di launching, itu responnya nggak terlalu bagus di pasar. Nah, kenapa seperti ini dalam komunikasi, apalagi launching? Itu kan ada tahapan-tahapannya, ada teaser dulu, kayak promo dulu, kayak memberikan pesan dulu ke rakyat, ke pasar. Ini begitu langsung jebret, direspon negatif, akhirnya ya negatif gitu hasilnya. Tapi kalau saya juga sedikit menarik bahwa Bang Hensa juga sempat bilang ketika ada momen wartawan atau siapapun yang bertanya kepada menteri-menteri yang di era kabinet ya Pak Prabowo Subianto, ini kan harus ada momen yang tepat, jangan sampai ada komunikasi yang terputus begitu Bang. Apakah memang hal-hal tersebut diperlukan? Sangat penting. Oh iya, makanya tidak sembarangan memang sebaiknya, makanya saya agak heran dan kaget juga karena posisi yang terakhir ini kan sosok handal di komunikasi menurut Pak Prabowo ya. Makanya dia ditempatkan sebagai kepala kantor komunikasi itu. Nah, jadi seharusnya memang dia bisa lebih layman ya, bisa lebih mengerti perasaan si wartawan itu. Dikirimin kepala babi tanpa telinga. Tapi kan momennya juga kan nggak salah, bukan salah momen, artinya kan tetap harus menjaga apapun itu. Ya, momennya nggak bisa diatur sama dia, tapi dia bisa mengatur situasinya. Misalnya perlahan dulu gitu ya, berhenti dulu, kemudian disampaikan secara bijak gitu ya. Kalaupun dia belum mendengar, disampaikan aja saya belum mendengar dan lain-lain. Jadi menurut saya yakin sekali Pak Prabowo mendapat banyak sekali masukan dari orang-orang terdekatnya tentang bagaimana seharusnya kita mengkomunikasikan hal-hal positif kepada rakyat. Kan tadi Kang Ujang sudah menyampaikan banyak hal-hal yang bisa sudah banyak hal-hal yang dikerjakan dengan baik sekali oleh pemerintahan, tapi kalau komunikasinya salah, jadi tangkapannya juga salah. Misalnya satu lagi, makan bergizi gratis bagus kan? Bagus. Tapi koordinator makan bergizi gratis itu bilang, wah itu pantas saja timnas kita kalah karena gizinya kalah, gitu ya, atau gizinya kurang bagus dengan pemain-pemain Indonesia yang memang bermainnya di luar negeri. Gitu. Nah itu kan tangkapannya jadi salah, walaupun sebetulnya itu memberikan masukan bahwa ini loh pemerintah punya program bagus namanya makan bergizi gratis dan bisa mensupport gizi masyarakat Indonesia. Tapi karena dia salah mengungkapkan, akhirnya Kang Ujang lagi turun tangan. Kang Ujang gimana Kang Ujang? Ya kami percaya ya Pak Presiden ketika sidang kabinet paripurna yang lalu itu sudah menekankan komunikasi yang disempurnakan ya, yang lebih intensif lagi. Oleh karena itu, dan kami percaya pula kabinet ini akan melakukan evaluasi dalam konteks komunikasi. Bahkan kami tiap hari itu mengumpulkan kementerian, mengumpulkan juru bicara kementerian, humas-humas kementerian untuk membahas komunikasi strategis ke publik.
Tetapi memang tadi ketika ada kesalahan dari personal di kabinet, itu menjadi persoalan bagi kami di pemerintah. Kami yakin ini adalah bagian daripada kritik publik kepada kami untuk kami bekerja lebih baik lagi. Bukan hanya memastikan komunikasi saja, tetapi juga program-program kami kita kawal. Bahwa kami ingin pemerintah ini berjalan dengan baik, sehingga apa? Sehingga publik itu merasakan kebijakan-kebijakan Bapak Presiden yang sungguh luar biasa banyak dan besar begitu. Baik, Kang Ujang, nanti kita akan bahas juga apakah setelah instruksi Presiden ini soal komunikasi atau pola komunikasi yang diperbaiki, ada strategi khusus yang akan dilakukan secara konkret oleh kantor komunikasi Retret Kepresiden. jilid 2 atau mungkin retret jilid 2 begitu. Nanti ya. Kita akan bahas lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi.